Merubah apa segala macam, mengorbankan kenyamanan atau enggak. Standarnya aja juga nggak nyaman-nyaman amat. Apa yang lo korbanin? Kalau buat nyari 30 tuh apa sih yang mesti diperhatiin? Kenapa lo gila banget sama BM? Berarti ini adalah salah satu kesempatan lo ya buat bikin websitenya. Biar rangka cebur, habis beli nggak bisa dipasang. Bukan habis dipasang, habis beli habis banyak. Geblek nggak bisa dipasang. Jadi gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu kali ini spesial dan mobilnya atau kendaraannya pun spesial. Sekarang gue lagi ditemenin sama Mas Dana. Sehat Dan? Sehat, halo. Kali ini mungkin bukan dari sedan dijadiin hatchback. Karena terakhir kita ngobrol masalah Vario-nya Mas Dana saat itu sedan dijadiin hatchback ya? Iya, betul. Tapi yang menarik ini adalah mobil, pintunya banyak jadi mobil pintu irit. Nah ya kan, buat teman-teman yang penasaran ceritanya jangan lupa nih, yang lagi nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dialog Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dialog Indonesia. Ada beberapa artikel yang terbaru yang mudah-mudahan saya sekalian masih ada. Jadi kalau masih ada, buruan langsung di check out aja sebelum kehabisan gitu. Sama yang lagi spesial juga nih, lihat belakang kita ada Honda Jazz G5. Kalian bisa dapetin Honda Jazz G5 itu dengan cara belanja ke 4 sponsor yang kemarin sponsorin di Elite Showcase 2025. Yaitu ada Penta Prima Paint, ada Atom Ice Kaca Film, ada BF Goodrich, dan juga ada Broom. Jadi kalian tinggal belanja di produk-produk brand-brand tersebut bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Honda Jazz G5 yang udah dimodifikasi ini. Buat teman-teman penasaran, modifikasi gimana sih? Langsung aja cek di video-video kita sebelumnya yang kita build Honda Jazz G5. Udah siap nongkrong lah pokoknya kalau kalian dapetin gitu. Jadi tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja masuk ke mobil BMW di samping gua. Dan mobil BMW ini basicnya BMW apa, tipe apa, dan tahun berapa? Basicnya E30 tahun 88. E30 38. Tapi kan E30 itu kan ada M10, ya, ada M40. Ya. Apa yang membedakan antara M10 dan M40? Karena kebanyakan tuh orang-orang E30 M40 ya. BMW M40 bukan E30, ya. BMW M40. Biarpun bumpernya besi, bilangnya BMW M40. Jadi kan kalau yang pre-facelift ya, kita bedainnya sih sebenarnya dari bodinya. Oke. Pre-facelift itu lampu belakangnya lebih kecil, itu mesinnya M10. Oke. Nah, penyempurnaannya atau yang yang barunya adalah M40. Itu berarti kode mesin ya? Sebenarnya itu kode mesin. Oke. Dan kalau bicara M40 belum tentu E30 karena E36 tahun pertama ada yang M40. Ah, benar. Gitu. Nah, si E30 ini adalah kode sasis. E30 kode sasis. Ya. E30 kan kalau ada di Honda itu ada SO4, ada EK. Ya. Kalau di BMW, apakah semuanya E30? Semuanya E30. Semuanya E30, rata. Nah, dia baru kalau untuk di BMW itu klasifikasinya baru mulai dibedain itu di E90. Okay. E90 itu kalau sedan E90. Oke. Kalau 2 pintu tapi atasnya yang coupe, yang bukan convertible itu E92. Convertible E93, wagon E91. Oh, itu baru tuh kode-kodenya bedain. Ya, tapi saat E30 berarti kan E30 ada yang coupe, iya, ada yang 4 pintu, ada yang cabrio. Betul, ada yang wagon. Ada yang wagon, semuanya E30. E30. Kayak E31, E32 udah beda kode nih, beda kendaraan nih kalau udah E32 ya kan. Iya. Nah, berarti mobil ini memang lahir dengan posisi M10. Atau M40? Enggak, kalau ini sebenarnya M40, mesinnya M40 di backdate. Jadi makanya belakang lampunya yang M10. Lu backdate? Gitu. Bukan gua yang ngerjain. Oh, sebelumnya. Oke. Nah, pertama kali lu dapat mobil ini, keadaannya udah seperti ini atau gimana? Belum. Jadi gini, Wan.
Ya kan kalau lo mungkin tahu ya, gue sebelum ini kan ada E30 lainnya. Gue sebenarnya udah kayak mau stop E30-an gitu. Yeah. Cuman satu waktu gue ngeliat tuh ada di Premium Classic. Dia lagi jual BMW E30 Alpina, warnanya juga persis kayak gini. Nanti bisa lihat deh di fotonya. Nah, di situ gue aduh cakep lagi nih. Tapi gue bilang gue bakalan bikin lagi kalau gue dapetin, kan itu dia tampangnya yang tua, yang pre-facelift. Oke. Gue mau bikin lagi tapi kalau gue dapet yang mesinnya M40. Sebenarnya sih rada ngada-ngada maunya gue. Oke. Ya kan, gue pengen bikin jadi Alpina itu, tapi gue mau mesinnya M40 dan tampangnya yang tua. Oke. Nah, abis itu ada temen gue, Windy Cendrik. Oh. Mas, ada mobil dijual nih, speknya lucu deh. Bisa kali kita lihat, terus kalau harganya cocok kita ambil, iseng-iseng rapiin, jual ceritanya. Oke. Awalnya. Nah, waktu gue lihat itu, mobilnya itu adalah, mungkin beberapa teman-teman tahu, dia udah body kit Alpina, jadi depannya add-on Alpina original, ductile Alpina, setir Alpina, velgnya pakai Alpina tapi yang 17 bukan yang ini. Belang. Gue lupa deh, kayaknya belang deh, baut 5 17. Warnanya putih, striping Alpina. Udah jadi tuh, udah jadi Alpina. Terus sempat ikut acara-acara lah dulu tuh mobil. Itu mobil dijual. Terus gue lihat harganya sih masuk nih, belum deal ya, belum tawar-tawaran, harganya masuk nih. Dan untuk menuju ke yang gue mau tadi, makin dekat lagi dong, karena belakangnya udah di backdate, pakai yang lampunya pre-facelift, mesinnya M40, add-on Alpinanya ada, ductile Alpinanya ada, setir Alpinanya ada. Tapi gue mau nanya Dan, sebelum kita lebih panjang, kenapa, ini kan lu udah pakai beberapa kali E30, terus lu tadi ada concern gue maunya mesin M40, bukan mesin M10. Apa perbedaan di dua mesin itu, menurut lo? Menurut gue M40 itu lifespan-nya rada panjang di Indonesia, jadi ketersediaan parts-nya banyak. Dan M40, gue lupa deh, M10 itu kalau nggak salah karbu. Nah M40 itu udah nggak karbu, jadi nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada obeng, less worry dengan nggak ngokop, nggak ngokop benar. Nah lebih ke situ sih gue. Iya. Oh iya, sebenarnya lebih ke maintenance-nya ya lebih simpel, udah ada sensor semua segala macam gitu ya. Karena memang nggak bohong sih teman-teman, kalau untuk di zaman sekarang atau di tahun ini, di tahun-tahun sekarang ini, kayaknya tuh kayak gitu tuh udah jadi, ya karena juga akan serba salah gitu. Lu beli ada kitnya atau ada karbunya pun itu new old stock pasti. Yang dimana kayak gitu-gitu udah pasti ada korosi, udah pasti ada apa yang akhirnya mempengaruhi dari rasanya dari si karburator ini, yang dimana karburator ini sensitif sekali menurut gua. Sama ya nggak tahu ya, karena kita tinggal di Indonesia, apa iklim kita mempengaruhi. Gue nggak tahu kalau karburator miaranya nggak di Indonesia kayak apa ya. Apakah mungkin lebih enak atau apalah, kita nggak tahu. Iya betul. Oke, berarti akhirnya lo bayarin tuh yang mobil putih itu? Iya. Oh. Harga cocok. 4 pintu? 4 pintu. Oke. 4 pintu. Terus? Nah, gue ngeliat mobil sama Windy tuh, gue deal sama Windy dengan niat tadi kan rapi-rapihin, dijual. Selesai bayarin nggak langsung dibawa kan mobilnya kan, kita ngobrol tuh di jalan. Tapi kan gue ada gearbox matic-nya nih mas, masih. Jadi kan ya kalau modifannya E30 di Indonesia itu karena matic-nya itu sedikit, ada setahu gue resmi itu masuk 7 unit, sisanya sih convert. Nah, dan gearbox matic-nya ini emang valuable, harganya lumayan lah di Indo. Kebetulan Windy pegang. Abis itu, tambahannya adalah, kan lo juga masih megang panel coupe-nya mas. Jadi agak mundur dikit, gue kan kemarin kan sempet pakai E36 hatchback compact. Itu dibayarin Windy. Dibayarnya itu pakai duit sama panel coupe E30. Anjir, jadi lu ngelepas mobil dapat sebongkah panel sama duit. Dapat E30 seperempat bagian lah. Benar. Ini saya bayar pakai uang sama E30 seperempat. Ya, tuker tambah mobil seperempat. Lalu tuh. Terus.
Jadi dia tahu lah gue masih megang panel coupe, dia daripada kita ketengin belum tentu cepet lakunya, kita pasangin aja mas, idenya cemerlang. Ide-ide begini nih yang kadang bahaya. Iya benar. Gitu. Nah, gue bilang ya udah nggak apa-apa kalau emang mau dipasangin, ya jadi lebih kelar kan menurut gue kan. Lebih valuable. Lebih valuable. Iya benar. Kalau dijual. Iya. Karena ada kata-kata berikutnya. Tapi kayaknya kita pegang aja mas. Kan niatnya gitu. beli mau buat didagang. Iya. Ya. Tapi ini belum diapain dong. Ini masih baru di jalan pulang abis ngedil, abis bayarin. Oke. Mobilnya aja belum di kita. Terus. Udah begitu, udah berjalan. Kan memang kan Windy kan ngebangun, dia kan punya E30 yang MTEK 2. Nah ini kan juga MTEK 1. Jadi pas mas. MTEK 2 ada, MTEK 1 ada. Iya. Gitulah ceritanya. Berarti base. Nah, itu kan berarti lo mobilnya keadaannya kan nggak standar. Dan yang dimana bagus dong. Bagus, udah jadi. Udah jadi kan? Kan ngomongin masalah convert pintu dari 4 pintu ke 2 pintu. Ya. Mungkin teman-teman pada penasaran. Yang pertanyaan gue adalah, kalau lo punya, ya lo harus punya E30 dulu nih untuk bikin E30 2 pintu. Ya. Nggak mungkin lo punya panelnya doang, lo rakit sendiri itu nggak bisa. Dari E30 dulu, abis itu lo 4 pintu dijadiin 2 pintu nih. Ya. Apa aja yang lo butuhin? Yang jelas kalau body panel itu pintu sama quarter panel. Nah biasanya Bagian samping. Ya, biasanya jualnya itu udah sama kacanya. Jadi pintu kaca ada mati kacanya sama kaca pintu. Ya quarter panel nggak semua kaca mati sih. Ada yang pop up juga. Oh, ada yang pop up. Ada yang pop up. Oh, ini mati nih. Ya, Oke. fix bahasanya. Satu lagi pop up. Nah, yang jelas sih itu. Pop and bang temen gua. Pop and bang beda. Up. Pop and bang beda. Beda. Ya. Itu belum ada di Kampakan Malaysianya, belum ada. Belum. Bentar lagi kalau kayak gitu mulu kelakuannya. Terus. Nah, basicnya itu. Sama yang jelas beda itu kan joknya coupe sama joknya sedan karena dia ada lever yang buat ngelip. Oke, tapi kalau diganti pakai Recaro beres dong. Beres. Ya. Yang kayak ini gue pakai Recaro. Kenapa? Karena sport seatnya E30 sekarang harganya 30-an. Karena E30. Karena E30. Harganya 30-an. 30-an. Oh, benar. Sport seatnya E30 itu Mahal harga 30-an. ya, mahal. Sunroof top cutnya E30 harganya 30-an. Gearbox Matic-nya E30 harganya 30-an. Karena E30. Oh, benar. 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 Jadi 30-an semua. Mobilnya 30-an nggak ada ya? Yang Ada. rapi gitu, yang rapi banget. Oh, enggak ya. Nggak ada. Oke. Terus berarti mobil ini berarti lo cuman punya lo punya pintu depan lengkap dengan kaca, Ya. sama quarter panel belakang. Ya. Oke. Nah, gimana proses untuk perubahan dari si 4 pintu ini ke 2 pintu? Mungkin kita nggak bisa ngejelasin dengan videonya, tapi apakah ini ada potong memotong atau hanya cuman ngelepas kayak lasan yang memang udah ada patternnya? Basicnya gini. Kenapa banyak orang rubah E30 jadi 2 pintu? Karena itu simple sekali ngerjainnya. Sama kayak gue pernah bahas di yang video kita yang Vario. Ya. Jauh lebih gampang ngerjain convert E30 daripada gue ngerjain Vario jadi hatchback. Oke. Nah, jadi karena pilar A sama pilar C-nya coupe sama sedan itu sama sudutnya. Kalau lo tahu di E36, M46 dan seterusnya sih sudutnya coupe itu pasti lebih rebah daripada sedan. Betul, iya. Ya kan? Sehingga Kebanyakan mobil kacanya seperti juga beda, Iya. kap mesinnya beda, fendernya beda, lampunya beda. Oke. E30 enggak. E30 itu benar-benar hanya sampingnya aja. Bahkan kalau lo mau paket murah ya, apakah Pintunya lo doang? convert E30 coupe terus harus ngecat sebody? Enggak. Ya lo cat aja quarter panel sama pintunya. Oh iya. Iya, karena yang lain nggak disamain sama berubah. warna aslinya dong kan. Kalau saya cuma misalnya warnanya merah doang kan jadi belang. Nggak apa-apa, Benetton. Oke, jadi cuman tapi ada. Jadi ini kan gini ya teman-teman ya. Gue juga baru tahu saat gue ganti panel Estilo di bengkel lo, yang dimana di luar dan di dalam itu ada sasis di dalam, dan ada kulit atau cangkang di luarnya yang kita lihat nih sekarang nih, di mana nih ada fenders gitu ya, itu teman-teman, itu adalah cangkangnya.
dan ada sasis di bagian dalamnya. Ya. Si E30 ini sama ininya. Oh, tapi kan dipotong semua ya Dan ya? Enggak. Oh ya? Ya, lo yang tadi lo omongin itu, ya itu gue mau masuk ke situ. Jadi memang apa namanya? Setahu gue, E30 itu pertamanya itu dibikinnya coupe. Oke. Nah, karena buat balap ngejar harus produksi dan dijual massal, jadi dia bikinlah versi sedan. Nah, jadi di bodi yang sedan itu sudah ada sebenarnya garis-garisnya coupe-nya. Detail-detailnya coupe masih ada di situ. Nah, contohnya kayak tadi kita ngomong kulit dalam, ngomongin yang luarnya. Iya. Kalau pintu kan tinggal dibuka baut pintunya, pasang pintunya, selesai. Karena kan pilar A nggak berubah. Betul. Ya kan. Cuman kalau lo pasang begitu aja akan kepentok sama pilar B. Betul. Nah, jadi juga tuh. Pilar B biasanya orang bilang pilar B-nya lo mundurin. Enggak. Karena pilar B-nya nempel di quarter panel. Betul. Pilar B-nya dibuang yang sedan. Di pilar C bagian dalam itu kan kalau lo ngeh E30 itu kan di pilar C itu ada sabitnya. Deket kaca ini kan ada sabit. Iya. Nah, sedan kan juga ada. Tapi sedan punya tuh lebih lebar. Di bagian dalamnya itu sebenarnya dia kecil. Sorry, sabit ini berarti ya bodi setelah kaca, ya, sebelum kaca belakang. Ya. Oke. Di pilar C bagian dalam itu, di bodinya itu ada yang ukurannya coupe, terus dia kasih extension plat untuk yang kalau sedan. Gue tinggal buka itu, jadi gue dapat exact size-nya posisi pilar C sabitnya coupe di bodi sedan. Oh alah. Maka kan gue bilang extensionnya kelihatan banget Dan. Plat rata terus lo tambahin lo las titik, Wan. Oh, Oke. Bukannya yang halus atau Iya, apa, iya, enggak, iya. ya udah garisnya ada. Gitu, bener-bener ya lo buka aja extensionnya. Oke. Itu satu. Kedua, lo kan estilo seat belt depan itu kan bawahnya ada relnya. Iya. Nah, sama karena ini seat beltnya di belakang kan, jadi dia harus ada rel untuk maju kan. Iya betul. Relnya itu pakai rangka besi gitu. Nah itu di sedan itu dudukannya ada, Wan, tapi ditutup baut. Oh. Jadi itu bisa jadi patokan juga untuk masang si panelnya. Oh. Jadi satu dari pilar C lo ada guidance. Iya. Dari di yang pilar B-nya pun ada guidance. Pintu depan pintunya lo pasang kan, abisnya pintu lo ada guidance. Iya. Jadi kemungkinannya kalau memang lo punya panelnya quarter panel copotan sama pintu copotan, kayaknya sih lo nggak bakalan meleset, nggak bakalan terlalu maju, terlalu mundur, keluar kiri ke kanan, ya nggak bakal sih. Oke, itu kan ada guidance ya kan, Ya. yang lo bilang tadi. Ya. Di mana ada pilar A ada pintu, di pilar B itu ada Seat seat rail, belt, ya. rel seat belt. Di pilar C itu ada Si sabit itu. dan ada si plat tambahannya. Iya. Pertanyaan gua, ini pertanyaan awam main dan nih. Saat lo motong pilar B, ya ini mah pilar B harus dipotong dong. Betul. Lu pasang dulu pintunya untuk buat bagian depan, atau lu kosonginnya kayak gawang aja gitu kosong. Pintu depan tuh bisa dipasang tanpa lo ngebuka pilar B, cuman kan jadi nggak bisa rapet doang. Pintu depan sih gue pasang aja. Pasang. Tapi kan saat pilar apakah B-nya dilepas, pas pilar B-nya dilepas dong? Apakah ada flexing dari si mobilnya? Satu, ngerjainnya separuh-separuh. Kan nggak kopong, tapi tetap pakai ada reinforce ya. Terus dulu tuh, ya, kayak pasang sunroof di X gitu. Iya, takut beresiko aja. Sebenarnya sih. Takut menyon kiri ya kan, malah turun. Sebenarnya sih mungkin kalau ngerjainnya nggak berminggu-minggu, dan itu nggak berminggu-minggu sih. Jadi masa sih? Enggak, karena ini kan proyek gue pribadi ya, yang mobil gue sendiri, ini ketiga. Konvertan gue ketiga. Oke. Dulu tuh gue pernah paling cepet tuh yang pertama itu 2 hari. Enggak ya? Enggak berat ya kalau 2 hari ya. 3 minggu, hampir sebulan. Saya dari 4 pintu mau dari 4 pintu ke 2 pintu bisa seminggu. Nggak bisa ya? Bisa, door lock belakangnya aja dimatiin. Jadi 2 pintu yang fungsi. Yang fungsi.
Iya. Dan itu bisa milih tuh, bisa kiri semua, Bisa, atau kanan bisa. semua, atau malah serong depan kiri belakang kanan gitu. Atau cuman bagasi sama kap mesin yang kebuka. Anjing goblok. Alah, nggak ada guna. Goblok. Nah, berarti convertnya lu nggak bisa ngomong segampang itu dan Ya karena guidance-nya ada dan panelnya kan panel dari mobil yang bukan hanya mirip ya. Mungkin kan kalau kayak cerita kemarin tuh yang gue sempet nonton Daihatsu Charman. Nah kayak gitu kan ya walaupun ada surprise ternyata ininya sama, itunya sama kan gitu. Ya, kalau ini kan memang body shell yang sama gitu. Iya sih benar. Tapi ini ngomongin masalah mobil konvertan, kita ngomongin konvertan ya, antara dari 4 pintu ke 2 pintu. Lu pernah menemukan entah itu kesulitan, entah itu maaf ya, kecacatan saat sudah jadi, seperti misalnya ada bunyi kreket atau ada bunyi apa, atau ada sesuatu hal yang tidak rigid saat dipasang, saat setelah pemasangan atau gimana, atau ya entah itu jadinya anginnya jadinya masuk atau air atau musang segala macam gitu yang masuk nggak ya? Kalau misalnya masalah rigidity, justru kan dari 4 pintu dibikin 2 pintu kan jadi lebih rigid. Iya. Tadinya kan pintu belakangnya bisa kebuka kan nggak serigid coupe. Iya. Rigidity. Iya. Kalau bicara Masuk masalah anginnya masuk atau apa, tadi gue bilang kalau untuk ukuran masalah pemasangannya dari si panelnya, karena ada guidance-nya, maju mundurnya, keluarnya atau masuknya itu ada guidance-nya. Nah, tinggal balik lagi ke semua itu kan dari setelan pintu, karet, ya itu sih yang pengaruh. Berarti bodi bawah semua sama ya? Sama. Lantai semua sama. Tuh. Jadi lu cuma tinggal mindahin dari desain 4 pintu dijadiin 2 pintu dengan lingkar yang persis sama. Sama persis. Ya lingkar belakangnya masih akan ada perubahan pengurangan. Lingkar Belakang di pilar C yang tadi lu bilang platnya dikurangin itu kan jadinya kan. Iya. Berarti si pintu ini jadi lebih kecil. Pilar C jadi lebih besar. Kalau di coupe jadi lebih kecil. Iya, si pintu ini jadi lebih besar. Kalau ada pintunya, kalau ada si 4 pintu pintu. Kalau pas pakai 2 pintu jadi lebih kecil. Iya, betul. Oke. Berarti kayak bunyi-bunyi gitu kan las-lasan berarti ada yang dicopotin dan belakang. Apakah ada flex? Apalagi juga kacanya fix ya. Jadi malah lebih rigid sih. Nggak ada bunyi-bunyi? Nggak ada bunyi-bunyi sih. Dan gue rasa arah ke situ sih nggak ada ya. Karena titik lasnya semakin banyak daripada waktu masih 4 pintu. Iya benar sih. Dijadiin fix. Benar sih, masuk akal. Soalnya kan kebanyakan orang kayak aduh ini convert. Ini convert nih. Ya itu kan untuk orang-orang awam yang tidak tahu, ada beberapa yang di convert mungkin jadinya ada pemotongan di berbagai sisi gitu ya. Entah itu ada di sasisnya, entah itu ada apa segala macam. Kalau ini kan hanya di kulitnya doang. Nah, memang kalau bicara convert ya spesifiknya E30 ya. Kalau yang cara yang gue lakukan itu kan adalah swap panel sebenarnya. Iya. Tapi ada juga yang bikin panelnya. Oke. Jadi di repro dengan sizing, ya kalau sizing menurut gue gampang lah bisa dapetin contohnya. Tapi kan balik lagi kan itu kan ketokannya tukang yang bikin. Nah ya itu gue nggak terlalu paham sih kalau di situ diimplementasin ke mobil akan ada yang pertanyaan lo tadi ada apa nggak di situ. Iya. Tapi kalau ini kan swap panel. Ini swap panel, berarti yang lo beli itu adalah pintu lengkap dengan door trim, quarter panel, lengkap dengan kaca, pintu juga ada kacanya, sama si sabit itu udah termasuk dari si quarter panel. Udah termasuk. Itu aja. Iya itu aja. Itu doang. Tapi memang ntar dulu jangan terus jadi nafsu. Iya. Nanti ngomong ke interior ada lagi belanjanya. Oke, berarti kalau untuk body itu aja Dan? Kalau untuk body looks luar itu aja. Nah, dari si mobil yang akhirnya tadinya warna putih dong. Ya. Lu swap ke 2 pintu dengan progres yang tadi lu bilang, yang dimana mungkin progres detailnya bisa lihat di YouTube lo nih. Ada. Ya kan? Ada YouTube lo apa? PRMNDN. Nah,
Jadi masuk aja ke Wikipedia karena itu dijelasin gimana titik-titiknya mana aja segala macam ya Dan ya. Jelasin lah gimana cara convert atau titik-titik mana yang bisa menjadikan guidance kalian buat convert dari 4 pintu ke 2 pintu. Karena itu ceritanya yang kita bahas di sini adalah cerita dari si ngebangun mobil. Iya. Dari putih Dan. Abis itu jadi lu jadiin swap 2 pintu ini. Dari bagian body apa aja yang lu tambahin selain lu kurangin pintunya? Apa mobil ini memang udah bentuknya seperti ini cuman lu jadiin 2 pintu atau ada? Lebih ke situ sih. Jadi mobil ini sudah seperti ini dari awal lu beli? Iya. Ya nggak ada yang gue lakuin perubahan, cuman ya adjustment ya kayak biasa lah kita kalau ngecat kan body line kita Iya. Lebih ke situ aja. Ke situ doang? Barang-barang yang nempel sih udah barang-barang yang nempel dari 4 pintu berarti? Nah itu maksudnya kan karena kenapa tadi gue cerita dulu story behind-nya karena kan gue selalu punya blueprint-nya dulu gue maunya kayak apa. Iya. Sehingga bukan karena orangnya perfeksionis, tapi karena saldonya menyesuaikan. Gimana caranya dengan modal minimal mungkin mendapatkan outcome yang gue mau. Iya. Makanya pada saat gue lihat yang mobil dijual itu speknya ini, nah ini kan bukan setengah sih, 3/4 jalan gue ke sana gitu. Oh iya. Jadi cuman hanya warnanya aja yang lu ganti. Iya. Dengan tadinya juga udah pakai stripping Alpina mobilnya kan? Udah, tapi memang beda tipe. Kalau ini kan gue nyonteknya Alpina B6, kalau itu gue lupa DC1 kalau nggak salah. Oke. Nah, ini warnanya pakai warna apa? Alpina Green. Alpina Green. Memang di BMW itu ada si kode cat si Alpina Green ini. Oh, iya. Si bumpernya ini kan bumpernya. Apa bedanya bumper Euro? Bumper Euro lebih pesek daripada US bumper. Udah pasti. Jadi kalau di Indonesia itu yang beredar kan dari yang M10 itu yang pre-facelift, itu bumpernya bumper chrome tapi dia gondrong kan. Diving board bahasanya biasanya. Nah, karena itu speknya US, bumpernya harus tebal karena buat keamanan apalagi. Iya. Euro itu pasti lebih pesek gitu. Jadi ya bumpernya juga nyebut juga nih angkanya. Oh. Angkanya ya tadi sesuai tipenya. 30-an. Apa juga 30-an nih gua rasa nih ya kan. Ini add-on Alpina. Ya. Depan. Side skirt Alpina. Enggak. Sebenarnya Alpinanya kitnya itu hanya add-on depan sama ada tambahan di belakangnya roda belakangnya ada kayak kepetnya gitu dikit. Nah cuman karena ini gue pakai sampingnya MTEK 1 sama belakangnya MTEK 1. Oh ini MTEK 1. Iya. Daptel Alpina. Lo nggak nanya harga MTEK 1 sekarang berapaan? Enggak, gue udah tahu. Ya segituan. Mahal, iya bener. mahal. Daptel Alpina. MTEK 1 juga bunyi juga harganya ya? Iya tapi belum sebunyi Alpina. Iya. Karet juga Dan? Karet full. Kalau MTEK 1 kan body karet. Ada covernya, ada cover bodinya. Iya, kalau ini karet full. Karet full. Nah, habis itu masuk ke interior. Oke. Dari interior apa aja yang lu bilang kan tadi kan itu baru dari ini juga lucunya tadi gue lihat Dana buka sunroof teman-teman, yang dimana biasanya sunroofnya itu mencet elektrik, ini engkol. Ya. Memang si engkol ini bawaan dari si E30 atau memang gimana nih? Jadi memang di E30 ada 2 tipe, ada yang engkol, ada yang elektrik. Oke, ini lucu banget loh teman-teman. Dan tadi gue lihat, gue pikir tuh bentuknya kayak putaran kaca. Kaca yang di door trim biasanya. Iya, door trim. Ternyata nggak ada covernya. Ya. Ini dari 4 pintu udah dapet itu? Iya. Udah dapet juga? Udah dapet. Oh, iya. Memang dia ada pasangannya atau gantian atau gimana? Nah, tadi yang gue sempat bilang kan ada top cut-nya biasanya. Iya. Ini yang uniknya waktu gue ngebedel-bedel bodinya, waktu mau nyiapin ngecat segala macam kan ada penasarannya gue. Iya. Nyambung si top cut-nya nih oke nggak sih? Iya, karena gue mau sekalian. ngecek aja gitu. Iya. Atapnya gue tipisin, gue kelotokin, gue liatin nggak ada las-lasannya. Soalnya temen gue ada pakai Genio.
Oh iya. Itu atapnya top cut dia beli. Iya benar. Dilas tuh. Benar. Beli seatap, dilas betul. Nah ini dilem. Malah dilem. Jadi ini ternyata bawaan body. Jadi ini bodinya emang udah sunroof. Memang ada E30 yang ada? Bukan lokal. Oh alah. Jadi ini bodinya build up. Gue taunya setelah gue potong. Menang kampret. Sebenarnya gue sempet ada curiganya ini mobil build up. Curiga tapi jadi waktu gue dapet Nggak curiga karena dari harga. kok build up segini? Nggak kali ya gitu. Jadi waktu gue ngambil itu, nah ini agak nyambung juga sama interior. Pencetannya itu kan di dekatnya shifter kan, pencetan power window. Iya. 4 pintu pencetannya berarti buat 4. ada 4 sama ada buat window lock sama buat apa? Iya. Ada 6 harusnya pencetannya. Iya. Ini cuma 2 buat pintunya. Oh ya? Walaupun 4 pintu mobilnya. Karena pintu belakangnya itu engkol. Nggak power window. Oke. Waktu masih sedan. Oke. Di situ yang gue bikin agak curiga, kok belakangnya engkol, kalau lokal nggak gini. Pasangan kali yang dipasang di kijang. Nah, gue sebenarnya, jadi sedikit cerita tentang E30. E30 sedan selalu bermasalah sama power window belakang. Karena posisi motornya kebalik, selalu masuk air. Kebalik? Jadi kan kalau motor power window itu kan biasanya kan bonggolnya di atas, Iya. bonggolnya di bawah, sehingga pada saat air masuk ke dalam pintu Iya. itu dia nampung, sehingga motornya macet. Oke. Udahlah jarang dipakai, kena air juga. Iya. Jadi biasanya matilah yang belakang itu. Dan itu bisa jadi buat latihannya kalau punya 2 pintu lah, jadi kaca belakang mati. Nggak gitu, nggak 2 pintu, orangnya nggak bisa duduk di belakang jadinya. Nah, belakangnya engkol. Gue sih dulu pernah bercita-cita kalau gue punya E30 4 pintu, gue mau ganti belakangnya jadi engkol biar kayak build up. Oke. Gitu kan. Nah, ini gue dapatnya begitu. Sehingga itu juga plus point karena untuk convert jadi 2 pintu itu kan lo mesti ganti konsolnya, karena konsolnya kalau yang dari sedan kan udah bolong. Iya betul. Nggak bisa lo tambal, lo harus beli konsol. Tapi karena ini gue dapatnya belakangnya engkol, sehingga konsolnya sama coupe sama, cuma 2 pencetannya. Ntar lu, gue tanya, kalau yang di build up-nya sendiri, apakah ada yang 4-4-nya ada power window-nya atau hanya ada ya nggak cuma 2, nggak cari sendiri lah belakangnya gitu, nggak. Cuman kan karena gue biasa nge-swap ataupun belanja barang dari luar, gue pasangin segala macam, pasangan kali pintu belakangnya. Iya. Walaupun memang waktu gue lihat dari si merek kacanya sih bukan Asahi. Iya. Oh, ini niat nih sama kaca-kacanya dia ganti nih, soliver semua. Oh iya, niat jadi bener. engkol Iya. niat. Ya boleh dong orang bangun kan ya kan. Door trimnya juga niat kan, door trimnya beda. Door trimnya juga niat. Ya boleh lah, gue hargain lah. Secukupnya, gue hargain secukupnya. Oh, lu hargain secukupnya, benar. Nggak kemahalan, nggak. Secukupnya aja, iya benar. Itu iya, ada kecurigaan iya. di situ, cuman yang tadi gue bilang mungkin pasangan. Iya. Gue masih nggak suspek sih sunroofnya ternyata emang bawaan body. Pas lu bedel ternyata nggak ada lasan. Nggak ada lasan. Anjir, menang beneran. Oke, terus setelah lo bongkar itu semua segala macem nih udah kepasang semua, berarti kan masuk ke interior. Ya. Ya kan masuk ke interior. Apa aja yang beda dari coupe ke 4 pintu ya, sedan ya, yang dimana udah pasti door trim depan beda. Ya. Kan itu dapat 4 pintu. Door trim trim belakang udah pasti beda karena nggak ada belahannya nih, nyambung gitu. Selain itu Sedikit tentang door trim, biasanya kan kita ngambil parts Malaysia. ya. Door trimnya jelek semua. Oke. Jadi door trim itu biasanya belanja lagi. Papannya? Iya, kita beli door trim yang masih bagus. Oke. Gue biasanya dari UK atau dari US. Itu gue belanja lagi, khusus door trim doang yang bagus. Jadi bukan bonusan dari beli parts. Oh, lu nggak bisa ngarepin dari situnya? Aduh, nggak bisa. Gue udah berapa kali sih sampah jadi dibuang sih. Iya. Nah, itu tentang door trim. Habis itu tadi ngomongin jok, karena coupe dia harus ada yang buat lever yang buat dilipat. Iya.
tapi lo bisa atasin pakai Recaro. Iya. Terus tadi cerita tentang konsol pencetatan power window. Iya. Karena itu lumayan bunyi. Dan tadinya barang baru orisinilnya itu masih ada, Wan. Harganya 6 jutaan. Dia masih blank tuh konsol. Oh. Itu enak tuh, lo beli itu konsol blank, ya lo mau jadi 2 pintu ya lo lobangin 2, udah selesai. Sekarang udah nggak ada barunya, jadi lo mesti sourcing ngambil second. Konsol itu setir kiri, setir kanan beda ngadepnya. Okay. Jadi lo harus ngambil UK, setir kanan. Driver oriented soalnya. Iya, driver oriented. Karena udah nggak ada baru, sekarang yang secondnya harganya masuk di price list harga yang baru itu di 6 juta itu. Anjir. Karena secondnya susah, barunya susah. Udah nggak ada. Kebetulan gue ada rezeki dapat dari mobilnya. Ya kan? Ada rezeki, benar. Udah nih. Itu. Pertanyaan gue belakang dan. Apakah ada perubahan di misalnya dari joknya, apa dari plastik-plastik yang ada di belakang kayak deck semua segala macam untuk 2 pintu dan 4 pintu. Deck speaker sama. Bisa dipakai. Cuman beberapa biasanya kayak gue ini gue ganti pakai yang ada third brake-nya. Dia built-in third brake. Nggak diganti pun ya bisa sebenarnya. Dimensi semua sama? Sama. Karena di baliknya deck speaker kan ada plat. Iya. Itu nggak diapa-apain kan. Oh iya benar itu juga. Iya. Karena benar-benar cuma dari samping doang nih. Iya, tidak ada perubahan konstruksi dari si wheel, dari panjang dari mobilnya, semua segala macam ini nggak ada perubahan ya. Pilar A dan pilar C tetap sama gitu. Beda sama lo ngerubah Vario sedan jadi hatchback. Ribet. Benar, iya benar. Deck speaker di black. Iya itu ya kan kita kan concernnya ke situ ya dan gue pikir jadinya ke situ karena ya kebayang gue benar. Jadi si jok belakang pun coupe dan sedan sama. Jok belakang untuk bagian yang punggung tuh sama. Untuk bagian yang bawah nih yang buat duduknya pantat itu. Karena dia tadinya ada pintunya, dia agak gembung sampingnya. Kalau sekarang jadi mati ya. Tapi itu bisa lo potong aja busanya. Nggak harus beli barangnya enggak. Dipotong malah busanya. Ya karena kelebihan, jadi bisa lo kurangin. Bukannya tekor jadi lo harus nambahin kan. Busanya doang. Ya busanya dipotong. Bawahnya semuanya sama. Sama. Duduknya sih sama. Cuman gembung sampingnya aja kalau pas lo buka pintu. Kalau sekarang dia jadinya flat rata, ketemu door trim rata. Berarti ngukurnya lumayan. Beberapa tukang jok di Jakarta udah punya ukurannya. Oh ini nguranginnya berapa mili, sudutnya berapa mili gitu ya. Malahan lebih advance-nya lagi, perubahan di jok belakang itu biasanya, ini walaupun nggak perlu ya. Tapi tukang jok di kita itu juga udah punya, dia bikin jadi yang 2+2. Joknya M3 kan 2+2. Genio juga. Asik. Tuh nggak usah ngomongin M3, Genio itu 2+2. Nah 2+2 gimana urusannya dan? Kalau 2+2 itu cuman dia ada mesti nambahin busa sih, tapi maksud gue adalah tukang jok di sini juga udah pada bisa ngerjain itu karena mal-malannya udah punya juga. Nah 2+2-nya tuh busa tengahnya berarti ditambahin atau gimana? Iya, busa tengahnya. Bukan kayak Genio ada panel. Iya kan kalau di Genio ada panel hardnya tuh. Ini enggak. Jadi cuman mainin bentuk busanya aja ya, zaman dulu kan gitu. Untuk naik aja ya? Iya. Dibikin kayak samping kayak jok buat pemisah gitu doang. Sama kan kalau di belakang kan titik seat beltnya kan ada 3 tadinya. Kiri kanan sama yang buat duduk tengah. Iya. Ya karena 2+2 cuman kiri sama kanan, yang tengahnya nggak dipakai itu. Oh iya cuman ya cewekannya cuma 2. Iya, jadi cewekannya cuma 2. Dipasang. Iya. Seat belt semua segala macam tuh sama semua tuh. Seat belt sama, seat belt depan itu tadinya kalau yang punyanya sedan itu di ujungnya itu dia ada besinya untuk dibautin ke jok. Iya. Karena kan kalau sedan kan fix, nggak harus maju mundur. Kalau coupe itu kan ada relnya yang gue bilang kayak S10. Iya. Besinya tinggal lo potong, si seat beltnya tinggal lo masukin ke selongsong yang itu udah bisa. Berarti harus beli relnya itu? Rel sih harus beli. Karena itu salah satu ciri yang menandakan. Relnya pakai rel apa? Harus pakai rel E32 pintu? Iya. Dan itu cuman besi ditekuk doang sih.
Bikin? Enggak, bisa harus beli? Beli juga nggak terlalu mahal sih. Oh, ada yang jual tuh? Iya, di BMW bisa order. Semuanya sih bisa order. Nah ngomongin masalah BMW bisa order. Sampai dengan, ini kan tahunnya udah nggak muda lagi ya, tahun 88 ya? Masih bisa? Setahu gue BMW itu menggaransi 30 tahun sih sebenarnya, tapi itu kan yang dia garansi. Kalau misalnya lo tanyain barangnya masih ada, ya tetap bisa lo order. Boleh. Nah, tadi gue lupa lagi ngebahas masalah si karet-karetnya. Berarti karet semua sama kecuali karet pintu, ya. karet balon. Ya. Apa namanya? Apa yang namanya? Pelipit. Ya. Sama karet kaca mati di pintu di panel belakang. Udah ikut dari waktu beli panel karet kaca mati. Itu pasti kondisi masih bagus. Nggak pasti bagus, tapi nggak ada yang jelek karena kan itu kaca fix, bukan dibuka-buka, nggak kehantem pintu, nggak apa, kan beda sama karet balon. Iya. Tapi kayak mungkin udah getas gara-gara mungkin kejemur. Enggak. Getas sih enggak. Mungkin ada sobek-sobek di pinggirannya aja, tapi getas sih enggak. Kalau buat karet pintunya, karet balonnya, semuanya lu beliin baru atau enggak? Karet balon ini gue belinya bekas tapi ori. Karena kalau nggak ori pun di Tokped ada. Iya. E30 yang bedanya apa? Coupe. Hah? Yang coupe? Udah ada dia ukurannya. Oke. Cuman nggak ada bulu-bulunya. Ngomongin masalah bulu-bulu ini, ngomongin bulu monyet itu. Ya. Apa sih, Dan? Di si karetnya emang ada bulunya gitu. Iya. Kalau yang nggak asli, ya karet gelas aja gitu. Kayak kijang kotak aja dulu karetnya begitu. Katana gitu ya, kayak gitu aja. Kalau ini kan ada kayak bulu-bulunya tuh, yang aslinya memang ada kayak gitu. Nah itu menyesuaikan, ada yang warna coklat, warna hitam atau gimana? Setahu gue dulu itu aslinya warnanya sebenarnya abu-abu tua. Oh iya. Nah, karena monyet abu-abu tua ya. Ya, abu-abu monyet. Abu-abu monyet namanya juga, iya benar. Seiring berjalannya kayaknya vendornya berubah, jadi ada yang sekarang warnanya hitam. Tapi kalau yang warnanya hitam yang sekarang itu, kalau lo beli dan lo pasang, agak ngebanting juga pintunya. Karena katanya size-nya agak berbeda sama yang asli dulu. Oh ini yang bulu, karena yang hitam ini bukan original? Original. Oh original? Original BMW. Tapi vendornya dia itu bisa ganti-ganti, Wan. Jadi mungkin tahun sekian dia kasih ke Rizwan, 5 tahun ya Wan. Nah nextnya setelah 5 tahun nanti bisa yang lain, bisa gue, bisa siapa. Nah tapi kan bukan berarti cetakannya lu warisin ke gue. Enak aja, lu ukur sendiri lah gitu ya, benar. Mahalnya kan mahal di mesin. Benar. Karena gue sempat bangun E36 sedan. Karetnya gue gantiin orisinil. Tapi kan karena gue nyari yang ekonomis, lagi ada murah gue beli di eBay, Jadi 4 itu gue belinya satu. Dapatnya kan beda-beda tuh, ada yang dia belinya tahun berapa, dia ada yang belinya tahun berapa, barangnya beda-beda. Gue jejerin, nggak sama semuanya 4-4-nya. Jadi mungkin ada kayak, gue lupa deh, 2 apa 3 variasi gitu kalau lo lihat detailnya si karet. Tebelnya? Bukan tebel. Panjangnya? Anjing panjangnya malah ada lebihnya. Ada juga yang agak kurang pas, ada yang kepanjangan, ada. Ditekan di sini. Ya. Ketekan di sini. Ya, nggak jauh sih, cuman ada. Gedek banget tulisan gitu-gitu. Tapi ada tekukan detailnya setelah dijejerin tuh ada beda. Nah, gue ngeliat tahun produksinya beda, warnanya agak beda. Nah, kalau setahu gue itu karena vendornya udah ganti. Sepenting apa sih, Dan? Jadi gue tuh kebanyakan beberapa kali ya gue ngeliat si iklan E30 gitu. Masih ada bulu monyetnya gitu. Sepenting apa sih bulu monyet ini? Itu kan ngomong orisinalitas. Nah, ya kalau menurut gue untuk kayak kita ya, lo milih masih Cukurin. masih ori. Tipis jadi. Ori bulu monyetnya ada, tapi karetnya udah gepeng. Oh iya. Jadi fungsinya berkurang. Fungsinya buluan doang, tetap begitu ya, tetap masih ada angin. Tapi ada bulunya, saya tutup aja. Ya tinggal antara itu aja sih. Sepenting apanya ya, restorasi kan nggak ada ujungnya ya. Iya, yang pasti restorasi nggak ada korannya, nggak pakai koran.
Restorasi tidak hanya sebatas koran. Jadi gue kadang-kadang suka ngomong gitu, orang ngecat tutupin kacanya pakai koran, restorasi nih. Enggak bang, enggak, bukan, itu ngecat aja. Jangan semua ngecat itu berarti restorasi bang. Tapi kalau masih dikoranin tuh bukan restorasi bang. Jadi bang, restorasi yang benar adalah di saat lo seminim-minimnya menggunakan koran ya kan? Iya. Karena dicopot semua. Iya. Sehingga Kalau kebanyakan apa yang mau lo koranin? Iya benar. Kalau udah mulai ngoranin jangan bilang restorasi bang, Kalau itu ngecat lo pakai aja. koran kemarin berapa kilo? 20 kilo belum restorasi. Bener, berarti gak ada yang dicat kalau dikoranin semua. Akhirnya lu cuma ngecat list body paling kan. Kalau yang lainnya dikoranin. Nyegerin item-itemnya Iya. doang. Sama Jangan wiper, lah. batang wiper. Iya, aduh. Nggak dicopot lagi dari kaca. Makanya. Anjing, alah, masih dikoranin. Jadi kadang-kadang seorang ya, restorasi nih. Oh restorasi ya, pas gue liat, oh dikoranin nih kacanya nih gitu. Oh enggak bang, bukan restorasi, ngecat bang. Ini bang, ngecat. Kirain roti lau di koranin. Nah, ngomongin masalah si interior nih, kalau misalnya teman-teman mungkin dapetin si panel-panelnya dan berarti nggak susah ya? Nggak Ya susah, panel tinggal si dipasang. panel tengah, terus jok belakang itu kita adjust Potong, dari ya. bentuknya, terus ya door trim yang dimana lu ngomong kalau door trim itu udah ada barunya, semua segala macam. Nah sekarang kita balik lagi, berarti kan dashboard sama. Dashboard sama. Oh iya benar, karena ya bentuknya. Nah, Makanya- kan tengkukan pintu, 2 pintu, 4 pintu tuh sama semua sudutnya. Sama. Makanya kan E30 M3 itu orisinilnya dari pabrik kan setir kiri. Di Indo ada kan beberapa. Iya, Setirnya setir apa banyak kan? Setir kanan kan? iya. Ya orang dashboardnya tinggal beli aja dari sedan. Jadi setir kanan kan? Iya sih, maksudnya ya. Jadi tapi ngonvertnya ya karena nggak beda. ya tapi nggak cuma beli dashboard nih. Akhirnya lu cuma beli dashboard, si kolom setirnya di kiri, pedalnya di kiri, Speedometer lubangnya di di kanan. Jadi ribet urusannya. Iya. Jadi dashboardnya tuh sebenarnya sama, ditekukannya 4 pintu. Sebenarnya lebih simpel ya Dan. Jauhan lebih simpel lah menurut gua. Ya, yang gue belum pernah ngonvert Starlet sih. Nah, jadi gue belum bisa compare nih sama Starlet. Tapi mungkin Starlet tuh kemarin gue juga beberapa kali ngobrol sama Mas Indi yang di Semarang. Kurang lebih katanya sama. Wheelbase-nya beda nggak sih? Ada yang bilang katanya lebih pendek lah kalau 2 pintunya Starlet. Belum ngecek sih gua. Harusnya sih kalau kita lihat dari bentuknya ya sama ya. Dari bentuk ya, coba nanti kita jajarin mobil Pak Toto. Coba kita pepetin banget sama mobil Haji, tapi mepet banget, nempel. Mepet banget. Nempel, Pak Toto marah duluan sebenarnya. Oh, wheelbase Pak, maaf Pak gitu. Tapi kayak kalau lihat dari visual ya. Kayaknya sih sama. Berarti kalau iya benar juga, berarti ini bisa diaplikasikan dengan Starlet juga ya harusnya. Iya. Nah ngomongin masalah sebelum kita masuk ke kaki-kaki dan ke yang lain dan ya, mungkin teman-teman penasaran. Tadi kan interior lu udah sebut tuh, dari mulai panel tengahnya harganya 6 juta. Door trim ada sekitar berapa? Oh tarik napas mahal nih, kalau tarik napas anjing. Ntar dulu ya, gak usah gini. Yang nonton tadi disebut 30 ini sampai ngerokok dulu. Oh ya tapi kan? si door trim nggak sampai 30 dong? Enggak dong. Enggak. Cuman door trim tuh gini, door trim itu sebenarnya sekitar 18 jutaan lah nyampe sini. Sepasang? Ya depan sepasang, belakang sepasang kan 4 piece kan. 18 juta 4 piece? 4 piece. Baru? Enggak, second. Oh second. Nah, cuman satu nyari kondisi yang bagusnya susah, kedua adalah sebenarnya di luar negeri itu barangnya masih harganya nggak segitu, barangnya murah. Cuman kan kendalanya di dimensi. Iya. Dimensi door trim depan itu lewat dari meter. Jadi pada saat lo shipping itu kenanya kubikasi. Oke. Itu yang bikin mahal. Jujur aja gue beli door trim itu berapa kali itu harga barang di sananya itu sekitar 10 sampai 12 juta. Shippingnya 6 juta. Oh oke. Tapi kalau misalnya di retrim, Gua bahan bulu suggest- monyet gitu rata. Gua suggest-nya selalu bulu cari asbak. door trim yang bagus. Oke, harganya memang agak lumayan daripada lo maksain retrim. Karena detailnya di door trimnya E30 itu kan ada press-pressan yang kayak jahitan tapi di press pabrik. Iya. Pada saat lo retrim lo nggak dapet itu. Nah, ini juga menyangkut sama biasanya kalau ngobrol,
lo kalau ngeliat E30 Coupe di Indonesia cakep, ya masih termasuk gue juga ya. Asik. Mohon maaf, maksudnya bukan yang mobil lo convert, kan? yang Oh, convert. lo ngeliatnya kayak gue pikir kayak ngeliat mobil gue juga gini. Oh, enggak. Sombong banget. Biasanya sih convert, karena kalau orang convert itu lebih niat detailnya, karena buat menutupi Kekurangannya. Iya. Masuk akal sih, masuk akal. kayak biasanya karet baru, door trimnya mulus. Karena konsolnya. tanggung juga dan. Iya, karena Enggak, karena kan kalau misalnya gini convert, oh tapi cakep ya gitu. Tapi kan kalau lo pasang door trim apa adanya Iya. gitu ya, langsung gitu dijawab, ini convert ya Iya. gitu. Dari berapa meter pun orang lihat convert Iya, ya gitu, betul. langsung gitu. Kesian kan kalau kayak gini kan, ya setiap convert ada. Mungkin ada kayak orang, tapi kan kalau sekarang ya, lo bisa, kalau menurut gue nih, gue jadi sekarang bisa tahu kalau misalnya E30 itu ternyata tidak ada potong apa-apa yang bisa berimpact lumayan besar ke sasis ataupun ke kenyamanan mobilnya. Sebenarnya kok convert atau non convert sebenarnya gue gak ada masalah sih, cuma dari beda. Ya mobil lebih cakep aja kalau 2 pintu menurut gue. ya kalau gue, kan ada temen gue Derry tuh, Iya. putih. Dia kan pegang sedannya udah lumayan lama lah sebenarnya. Terus gue bilang, lo mau simpen. Kalau lo mau simpen bikin 2 pintu. Kenapa? Kalau lo nanti ada maintenance turun mesin, beresin kaki apa segala macam. Kalau mobil lo bentuknya coupe 2 pintu, masih enak harganya. Tapi kalau lo masih tetap sedan, lo mau habis berapa? Tuh mobil ya value-nya ada mentoknya di situ. Iya sih, bener sih. Nah pertanyaan, berarti berapa duit? Tadi kan door trim lu bilang 18 juta. Iya, door trim. Panelnya berapa juta? Iya. Panel kalau kita Gue mau beli rada sakit panel hati kalau ngomongin itu. lebih murah daripada door trim. Bukan. Oh enggak. Jadi orang mungkin jadi kan lu ngomongin masalah value. Tadi lu ngomongin masalah value kan. Berarti mungkin teman-teman di rumah mungkin yang kayak gue punya budget sekian, gue beli 30 sekian convertnya. Jadi, Ya, lu udah mulai ada bayangannya lah gitu. Karena pertimbangan gue kurang lebih lah sama sih sebenarnya mungkin di mobil-mobil lain. Dengan bodinya coupe, tapi kan perawatan mesin dan kaki-kaki lo kan budgetnya sama lah. sama Benar. Surat lo pajaknya sama ya Benar, kan. Nah benar. itu aja sih jadi lebih ketemu kan. gitu. Betul. Nah kalau lo ngomongin biaya, rada mundur lagi nih ya di konvertan gue yang pertama. Gue beli pintu depan sepasang dari Bandung 8 juta. Gue beli quarter panel dari Malaysia lewat kantor pos kirimnya. Paket ada quarter panel. Quarter panel tuh. Seperempat body, Mas Pak. nggak bisa diantar, harus diambil, saking gede. Ya udahlah, gue ambil. 9 juta dari Malaysia nyampe sini. 8 juta sama 9 juta. 17 juta. Pertama tahun berapa ya lu convert pertama? 2017, 18 ya. Oke, sekarang terakhir lo tahu 60 sampai 80. Jauh. Makanya gue agak Jauh sih. jauh. Tapi William nggak mungkin ngasih, Wendy nggak mungkin ngasih segitu kan? Kan hitung-hitungan. Iya, itu tuker tambah. Benar, tuker tambah. Ini mah pasti murah jatuhnya. Wendy ngasihnya. Iya. 80 dan. Iya, belum jok, belum konsol, door trim. Jok pakai apa nih, sorry? Nah, mobil ini tadinya dapatnya itu pakai Recaro LX. Oke. Udah oke sih. Cuman Balik di bawah tuh ada masih Jerman Barat, Jerman Timur tuh. masih ada gambar pembatasnya tuh. Iya, masih ada, benar. Cuman karena kebetulan gue ngeliat ada LS murah, ya gue ambil LS. Karena Lebih gede menurut gue sayap ya. LS itu lebih mirip sama, kan sebenarnya ada optionalnya dia BMW Recaro. Nah itu busanya memang LS. Cuman relnya sama covernya BMW. Oke. Tapi dari mulai bentuknya Bentuknya sama. sama. Bentuknya sama. Gitu. Cuman kan karena si LS-nya lebih murah, jadi kan gue jual si LX-nya jadi ada kembalian. Lebih ke Si anjing. Oh, berarti dapetnya LX sudah? Hah? Dapat LX. Oh, si anjing paling pinter. Ini lu kulitin atau emang dapat dulu kulit? Gua nyari tadi door trim. Oke. Dan gue itu pasti nyarinya door trimnya yang aneh. Ini interior gue hijau. Pinion ground. Apa namanya?
Pinion Ground. Pinion Ground. Ijo, motif tengahnya Houndstooth. Ijo juga. Houndstooth. Houndstooth kan banyak Ribet lah. banget ya. Di Porsche juga pakai Houndstooth. Nah, Oke. cuman Houndstooth ada warnanya. Ini Houndstooth-nya hijau, sampingnya hijau. Gue bela-belain dapetin door trim itu. Tapi gue udah searching dulu. Ada jual bahannya nggak meteran. Bahan Houndstooth-nya, bahan kulitnya yang warnanya sama ini yang emang punyanya setnya dia. Ada. Gue beli door trimnya. Gue beli bahan meterannya, gue pasang di joknya. Jadi kalau lo lihat interior gue nggak belang-belentong. Dashboard tetap hitam. Dashboard memang tetap hitam. Dashboard itu ada beberapa warna. Antrasit sih sebenarnya dia. Jadi abu-abu tua banget, bukan hitam. Sama silver. Kalau di luar negeri ya. Silver. Ya. Terang gitu dan. Itu gue pakai di E30 gue yang 4 pintu yang matic yang sempat ada di warisan juga. Nah, itu kan gue dalamnya kan silver. Sampai door trim. Silver bos. Silver. Silo nggak kalau misalnya lagi siang gitu? Pakai sunshade? Enggak lah. Kacamata hitam aja banyakin. Anjir, silver bos. Oh ini apa dan hijaunya? Pinion Ground. Pinion Ground sama apa tadi tengahnya? Bahannya motifnya Houndstooth. Kayak Porsche. Jangan lupa kayak Porsche. Kayak Porsche. Kayak doang ya benar. Jadi kalau orang lihat gantungan kuncinya ini gantungannya Porsche, oh itu alasannya. Kenapa? Bahannya kayak Porsche. Kaya. Benar. Orangnya belum kaya buat beli Porsche. Iya. Oh itu ya tadi teman-teman ya. Jadi kalian coba dihitung sendiri kalau untuk mau convert body sekitar 60 sampai 80. Untuk dalaman tadi door trim sekitar 18 juta. Kurang lebih bayangannya totalnya iya. sekitar 200 jutaan belum mobil. Oh, belum mobil. Belum mobil. Ini kita baru sampai interior sama body. Ya. 200 tuh ya. Ya, karena kan hitungannya ya kalau kayak kaki-kaki mesin ya segituan aja lah. Iya. Itu kalau misalnya utuh mobilnya. Iya, kalau tadi yang lo bilang bahannya yang 30-an ya gue nggak tahu deh tuh. Iya. Menuju ke sananya sih. Iya benar, bempernya, apanya segala macam, lampu gitu-gitu kan udah lumayan juga dan. Tapi kan itulah harganya. Wan, kayak ya kurang lebih lah kayak gue kan beberapa kali gue ngumpulin bahan yang susahnya dulu karena menurut gue kan mobilnya common kayak Vario, mobil Varionya kan banyak. E30 bahan E30 kan banyak, lo bisa milih. Sabar-sabar aja lah nungguin sampai dapetin yang sesuai sama yang lo mau gitu. Sesuai sama yang lo mau dengan harga yang kadang-kadang sesuai sama yang gua maunya banyak dan harganya yang kadang-kadang suka nggak cocok. Semua orang ada kebutuhan. Iya. Tinggal kapan waktunya. Iya benar kayak nungguin gitu kadang-kadang suka kelamaan. Iya. Jadi kayak kalau misalnya temen-temen nih ngelihat Genio-nya Rizwan nih, jangan sekarang kalau mau nawar. Jangan sekarang karena belum ada kebutuhan. Satu saat nanti Rizwan ditawarin NSX murah, lo tawar Genio-nya. Nomboknya banyak, gila. Itu tadi kan body. Dan ini yang lupa tadi gue tanyain. Di depan tuh ada cover hitam, itu di LED fog lamp. Di LED fog lamp. Lucu juga ya hitam gitu ya. Lucu. Karena harga fog lamp-nya lebih lucu. Oh iya. Oh, gue baru mau tanya. Kenapa nggak pakai fog lamp? Ternyata ini di LED memang udah dari lu belinya dapat di LED gini. Enggak, tadinya sebenarnya ada fog lamp-nya, cuman pecah. Oke. Pecah dan jadi intinya gue harus beli fog lamp lagi. Cuman gue tahu memang ada opsionalnya. Ini original BMW di LED-nya. Jadi ya gue lengkapi dengan itu. Oh benar. Kenapa nggak dibikin plat aja dan? Jangan dong, nggak bisa ngomong original. Nah, ini kan hitam dong. Ya. Kenapa nggak dicat hijau? Emang begitu, emang. Beda kalau sama E36 ngikutin warna body. Di E30 dan fog lamp memang hitam dong. Iya. Dan ada garis-garisnya gitu, ada teksturnya nggak polos gitu. Nah, sekarang masuk ke Alpina. Ini kan Alpina nih, makanya velgnya Alpina. Ya. Nah, ini velg Alpinanya speknya berapa dan? Ring 16, PCD-nya 4 cepet, yang emang buat E30. Oke. Lebarnya 7 rata. 7 rata. Kalau ini offsetnya berapa sih dan?
Kalau E30 ini? Lupa lagi gue. Offsetnya kecil sih E30 dibandingin E36. Oh ya? Iya. Oh, gue pikir malah Offsetnya kecil. kecilan E36. Gue lupa ya. Cuman waktu yang E30 gue yang pertama yang convert hijau itu pakai RS lebarnya 8, offsetnya 11. Biasa aja? Biasa aja. 16? 16. 400? 400. Sorry. 5114 karena itu speknya buat W123 kalau nggak salah, buat Tiger. Oh. Sebenarnya. Bannya pakai Ini gue 205 205 50. 50 16. Iya. Kaliper ganti spoon depannya. Itu belum dicat, emang tadinya biru dapatnya. Oh, oke. Saya pikir spoon karena biru saya intip. Biar ada aura Hondanya kan. Kalau di E36 kan di spion luar ya. Iya, kan? benar. Goblok malah pakai spion spoon, nggak jelas. Gue bilang, gue pikir main Honda dia ini pakai spion spoon. Si anjir tramel dia 36 dan Kan bisa bridging menuju habis itu main Honda. benar. Oh ini berarti kalau suspensi dan ada perubahan? Lowering kit doang sih, Pakai? pendekin dikit. Pakai Akyong Motorsport. Oh, Akyong Motorsport alias custom suwe Akyong Motorsport. Keren banget lagi. Oh, ini di luar Mas ini. Minimal mah Singapura dah gitu ya kan. License Taiwan. Kebetulan license. Udah. Oh, ini custom nih kayak kaki. Tapi berdirinya sih udah enak ya. Kalau engine ada yang diganti nggak si Alpina gitu? Nah memang ini kan sebenarnya gue lagi mau daftarin juga ke Alpina Registry. Oh iya. Setelah dia ngeliat spek kan, add-on depan oke, detail, setir. Maaf mas kurang satu aja nih. Wah tinggal dikit dong ya, kurang satu dong. Mesin nih mas. Mesinnya, aduh berat juga ya mesinnya. Nggak bisa ganti atasnya doang gitu mas, covernya. Gue cari kenalan orang dalam juga nggak dapet juga lagi. Ini mesin standar berarti? Standar 318. 318. Dan si E30 ini, ada nggak sih terbit dengan mesin 320? Ada, M20. Kayak mesinnya E28. Kan 520. Bener, berarti gue kemarin tuh sama Henry Pradana yang pakai Pradana juga tuh E30 itu 320 tuh. Biasanya tahun tua. Bukan facelift. Iya, 320 Matic. Iya. Enak juga ya gue bilang. Maksudnya dengan body segini ya gitu. Dan kalau gue perhatiin ya, kalau yang coupe asli masuk di Indo biasanya pre-facelift. Nah mesinnya antara biasanya M20. M20. Ngerawatnya setengah mati. Oh iya ya? Ya gue sempat E28 sih gue nggak suka ya. Kayak 6 silinder iya, suara lo dapet iya oke. Tarikannya menurut gue buat dalam kota sih ya enakan M40 4 silinder sih gitu. Oh iya? Ya lebih pas aja menurut gue buat dalam kota ya, lincahnya. Iya. Walaupun dulu pemilik sebelumnya E28 gue Jordan Ahmad sih ke Bandung bolak-balik. Oh, itu bekas punya Jordan? Iya. Yang mana? B1445 AV hitam. Wah, itu berbet mobilnya. Mobil Kayak ya. orangnya berbet namanya. Oh itu, makanya itu dibilang M20. Makanya gue kapok di situ. Oh iya, emang. Tapi kan itu udah stainless kan, jadi suaranya enak. Iya. Suara sih. Ini sama. Mobil sama orangnya sama tuh, mirip tuh dia. Benar, sama berbet. Yang nonton pasti, mana Jordan tuh? Saya nggak tahu lagi ya Jordan di mana ya, karena lagi jadi Bang Buron, saya nggak ngerti. Buat disclaimer itu 2016. Iya, saya udah nggak tahu lagi dia ada di mana. Jadi buat yang komen, oh kenapa Jordan? Kenal, tapi saya nggak tahu Jordan ada di mana sekarang. Jangan tanya sama saya, beneran saya nggak tahu nih Jordan ada di mana gitu. Tapi mobil gue suka zaman itu kan gue dikelilingi sama beberapa teman-teman gue yang pakai BMW lah, seperti Dana dulu pakai BMW 30, si Ahmad Yordan itu yang bukan pakai J, pakai Y namanya, ternyata gue baru tahu. Itu juga pakai 30 juga, pakai M10. Oh, abis itu lu bayarin mobilnya. Oh, iya. Kalau mesin kayak muffler gitu lu standar? Standar semua? Standar. Cuman ini kayaknya ada suara dari tabung belakang doang deh. Propos. Nah, gue nggak tahu sih, belum gue buka juga. Biasanya kan kalau udah mulai tabung standar kayak penyakitnya itu ya nggak sih? Tabung sih nggak standar ini.
Soalnya ini waktu gua ambil malahan tadinya pakai MSD 7AL. Ya itu gue standarin sih, tapi gue nggak ngapain juga pakai begituan. Gue pikir gue copotin, gue standarin. Ya itu untuk pengapian doang sih sebenarnya. Gue butuh untuk lebih ke pembensinan sih daripada pengapian. Kalau bisa menambah bensin gue itu lebih berarti sih. Nambah bensin, bukan nambah irit, anjir, nambah bensin, bangke. Kalau itu lo ke pom bensin namanya. Iya. Oh, berarti ini semua standar ya? Standar. Ini kan lu udah ngerasain beberapa kali E30, E36. Ini adalah salah satu mobil yang menurut gua legendaris karena ikonik banget dengan film catatan Si Boy. Kalau ngomongin masalah E36 sama E30 dan nih, dua varian yang mungkin adik kakak. Menurut lo enakan mana E36 sama E30? Karena kan sekarang mungkin harganya mirip-mirip dan harganya mirip, ya nggak sih? Tapi menurut gue beda market dan beda fungsi. Ini kan ini future klasiknya tuh udah dapet. Si E36 kan menuju ke situ. Iya. Gitu. Karena apalagi kan E30 yang beredar di sini kan varian mesinnya cuma 318 doang. Sementara E36 kan ada 323 manual. Iya. Gitu loh, range-nya lebih banyak kan dari 318. Dan ya lo juga udah ngerasain lah E30 tuh kan lebih kayak mau lari gitu. E30 tuh gue belum E36 tuh kan gitu, kalau E30 kan lebih E36 ya. E36 tuh kan kayak lebih mau lari lah. E30 itu menurut apalagi karena lo bilang tadi future klasik ya, jadi lebih buat lo pakai santai, lo nikmatin. Maka tadi ada yang gue mau tambahin sih waktu lo bilang ngerubah apa segala macam, mengorbankan kenyamanan atau enggak man. Standarnya aja juga nggak nyaman-nyaman amat. Apa yang lo korbanin? Nggak, karena nggak ada yang dikorbanin. Nggak ada. Nggak ada yang dikorbanin, bener. Bener, nggak ada yang dikorbanin. Jadi, tapi emang nggak nyaman ya. Gue jujur, gue pernah naik, menurut gue E30 yang ultimate itu ya, E30 yang ultimate, menurut gue pernah dibonceng sama Bang Adi, naik E30 M3. M3, ya. Biarpun gue agak kagok duduknya di kanan, ya. Itu sih mobil indah banget dari suaranya, dari larinya, suara mesin, gila. Ini kan tadi lo ngomong nyaman, Iya M3 gue sih. tanya. Enggak sih, tapi kok ini bukan yang... Tapi abis itu di balap Jazz RS kan? Enggak, jauh ya. Kalau Jazz RS yang kuning kemarin ya mungkin iya. Tapi kalau misalnya itu sih gila sih, rasanya sih itu mobil, indah. Value-nya sih, maksudnya bahasa desainnya, Iya. terus nggak cuma desain mobil ya, nggak cuma desain body, desain mesinnya, iya kan, mesinnya beda, gitu-gitu sih gue bilang ya. Iya sih, mungkin masih nggak banyak banget sekarang anak muda yang mungkin suka dengan mobil ini ya. Menurut gue ini mobil salah satu yang kayak long last juga gitu. Mungkin gue masih penasaran dengan E30 karena menurut gue bentuknya satu lebih kecil, terus klasiknya lebih dapet, semua segala macam. Biarpun waktu itu gue dapet amanat buat bangunin E30 yang Cabrio tuh dengan segala macam keterbatasannya dan ya bener ya, gue juga kemarin juga itu problemnya mungkin kalau yang Cabrio karena saat hujan juga di dalam juga hujan, gue juga jadi bingung saat itu beli ya. Bro itu cuma ngomong ini gimana nih gitu. Hujan kehujanan, panas kepanasan, panas ya, nggak kepanasan banget gitu ya. Panas, kabrionya mulai bau budak. Bawa budak DX, saya bawa budak kalau kata almarhum bapaknya Adi, udah DX bawa budak katanya. Kalau itu hujan tuh gimana nih jadinya nih? Kan kadang gue nyari karet yang nggak ada, akhirnya sediain aja deh kanebo, taruh di paha kanan. Kalau enggak lu jadi kayak ngompol, paha kanan lu basah. Karena jatuhnya di situ dari karet sambungan antara si kabrionya ke kaca depan. Ya. Itu tuh ada netes lah di situ. Itu dari kabrio ke kaca depan ya? Iya. Teman kita maestro tapi bukan kabrio loh. Di situ juga lagi posisinya. Kalau itu kan udah siap dikirim. Udah pakai ISO. Maaf ya Mas Yanto. Enggak, ini saya cuma diingetin ini. Ibu udah siap dibuat dikirim. Kenapa udah pakai isolasi? Gua Iya, tapi kan problemnya seperti itu ya. Namanya juga mobil tua ya, selalu ada kayak gitu. Tapi kalau jujur nih, gua nih jujur,
Kalau gue disuruh ngulang misalnya, lo penasaran pakai E30 Cabrio atau Coupe? Menurut gue lebih suka ke Coupe. Kenapa? Karena kalau Cabrio hanya klasik aja. Jadi waktu itu gue pakai BBS RS, pendek, segala macam gitu. Tapi kalau ini tuh, lu masih bisa dibikin galaknya, biarpun memang ada varian M3-nya ya. Karena di luar tuh udah banyak yang pakai T37, pakai gitu-gitu dengan ban-ban yang semi slick yang kotak. Mobil ini tuh bisa, tapi memang kalau untuk setelan kayak gini, lu setelan manis gitu pakai BBS RS gitu sih udah yang kayak atau kan ya. Dan apalagi E30 kalau ngomong kayak di market di luar juga sekarang pilihan mesinnya udah makin luas kan, bisa masuk ke series. Iya, itu ke semuanya sih. Ya ke ini, ke ya ke Ferrari, ke Lotus. Dulu ada yang dipakai di Jimny. Iya. Udah ya. Nanti di Genio gitu, mudah-mudahan. Ya gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi ya kali kita tunggu aja hilalnya sama barangnya, kali-kali aja gitu. Kalau gue ya kan gue pernah E30, E36, M46. Ya. Satu value-nya di E30 itu menurut gue terutama kayak di jalanan gitu ataupun parkir itu orang yang appreciate atau nengok sama nih mobil nggak harus car enthusiast. Benar, gue setuju. Itu dapat di situ. Kalau naik ke E36 gue agak nanggung, gue mending loncat ke M46 sekalian karena agak jauh banget tuh bedanya rasanya. Oh iya. Ya M46 kan ABS-nya udah lebih berasa. Ya E36 ada ABS-nya tapi kayak gue nggak tahu sih beneran masih fungsi apa enggak gitu. Iya ya. Atau sensornya aja yang dimatiin nggak pernah nyala jadinya gitu ya. Ya menurut gue masih agak mirip lah E36 ke E30 gitu. Kalau M46 kayak ya something different banget gitu. Iya. Tapi ini salah satu mobil yang mungkin bisa dibilang ada beberapa teman-teman di rumah yang mungkin jadi wishlistnya yang suka mobil klasik sih kayaknya. Ini mobil nih menurut gue nih long last sih. Cuman ya memang PR-nya kan keroposan itu. Oh iya, ngomongin masalah keropos, benar. Ini kan lu udah ganti E30 berapa kali? 4. Oke. Buat teman-teman di rumah mungkin yang kayak tertarik nih karena kita di ngobrolin E30 ya, atau mungkin udah mulai terbuka pikirannya dengan E30 dengan mungkin punya budget sekitar 1 miliar mau dibikin E30 2 pintu gitu ya. Nah, jadi kita mesti tahu nih dari basic, dari mobilnya dulu nih. Ya 1 miliar cukup lah ya buat bikin E30. Cukup. Windy kan jadi itu 1 miliar. Cukup. Jadi maksud gua kalau buat nyari 30 tuh apa sih yang mesti diperhatiin? Kalau misalnya lu bicara tadi nyari bahannya dari yang harganya 30, 40 ada, sampai yang 110, 130 ada. Tinggal masalah lo mau seberapa kan kondisinya. Yang jelas kan kalau penyakit yang bawaannya dia itu kan decknya sama yang buat arem megang kaki depan, itu yang paling krusial. Kalau itu keropos, kalau itu hancur, ya mobil lo bisa deprok di jalan kan. Anjing pendek, sebelah. Karena nggak mungkin dua-duanya brak gitu, nggak mungkin. Sebelah dulu nggak lama sebelahnya lagi gitu. Iya udah. Ya kurang lebih sih itu, tapi banyak bengkel di kita yang udah bikin repronya. Oh ya? Ya kayak Vindi itu kan bengkelnya Vince Garage, nih gue kerjain di dia beberapa untuk rapiin. Jendi juga ngerjain dan banyak lah bengkel-bengkel lain. RHD juga ada panel-panel itu. RHD mana? RHD Spuring. Oh ya? Dia kan ada bengkel bodinya. Oh iya. Dan dia malah bikin body shell-nya M3. Oh ya? Dia repro. Keren. Mas Dolit yang ngerjain? Iya. Oke. Jadi ya sejauh mana lo mau kerjain, cuman kalau gue aja walaupun kemarin gue kerja di bengkel ya, gue kalau ngerjainnya harus dari nol banget sih rada enek ya. Makanya kayak parts gue cari yang udah gue mau gitu kan, kayak si Alpinanya udah nempel, semuanya udah nempel. Jadi perjalanan gue tuh tinggal setengahnya lah, bahasanya kan lebih ke situ. Kalau enggak lo ada, menurut gue lo akan ada titik jenuh, akhirnya nggak selesai nih impian lo. Iya. Itu daripada gitu ya mendingan lo siapin dulu budgetnya sehingga lo dapet yang setengah jalan baru lo lanjutin. Itu aja sih saran gue sih, lebih ke situ. Yang pasti lo mesti cek ya deck, tapi gampang lah ngeceknya, lo tinggal ngolong kelihatan. Kelihatan banget Dan? Kelihatan banget karena itu dia aremnya megang kaki-kakinya.
Oh. Jadi kalau kropos apa enggak, lembek apa enggak itu mah kelihatan. Bolong gitu. Bisa ya? Iya. Pencet terus bolong. Iya. Bener. Jadi coba kalian colok-colok dulu kali ya gitu ya. Kalian naikin nih 30 nih, colok satu ada yang bolong nggak, tiba-tiba ada yang krek. Nah itu berarti kalian mesti beli. Jadi kalian kan ngerusak jadinya ya kalau kayak gitu ya. Iya kan kalian beli dah gitu, tapi kalian coba nego karena kan ini bolong Pak, saya pegang gitu. Tapi jangan ditinggal juga, ngomel nanti dagang. Karena setahu gua ya satu penyakitnya itu arm yang megang depan. Deck yang kita injek nih kalau kita nyetir ya kita injek deck itu kiri kanan. Side skirt, balik ke side skirt nih si trisplang. Tepong belakang di bagasi kalau lo buka samping kiri kanan. Iya. Firewall karena akinya kan di depan. Oh iya. Jadi oksidasi akinya kena ke firewall sama air AC-nya di situ. Suka netesin itu. Jadi itu kemungkinan kroposnya. Kurang lebih kalau ngomong gambaran kasar saat ini beresin itu semuanya sekitar 27 juta. 27 juta. Ya, jadi juga ya. Dia lebih ke arah ke overall ya dan jadinya depan ada, tengah ada, belakang iya, ada. Iya. Belakang ada. Jadi semua sisi bawah ada gitu, bagian atas ada. Dengan adil lah 50-50. Iya, dia untuk ininya si lightweight-nya nih proses lightweight benar nih kalau ini lightweight. Gak usah lah kalian karbon nih, didiemin aja, ntar dia enteng sendiri. Iya benar. Kalau orang kan, nih gue mesti ngentengin mobil nih, gue mesti keluar effort. Enggak, kalau ini didiemin aja. Tadi gak habis. Iya. Semakin banyak penyakitnya, lo juga jadi males makan, lo nya juga makin enteng. Makin enak. Masih makan banyak pikiran, enteng, sakit barang sama mobilnya aja. Iya. Tapi dan kalau kayak tadi kan kita udah ngomong nih, berapa budget yang mungkin dikeluarkan dari, kan udah kebayang nih dari mulai beli mobilnya mungkin ya teman-teman bisa ngeliat mungkin ada di marketplace ya, terus tadi ada gue dapat insight-nya, terus yang betul-betulin karat tadi sekitar 27 mungkin 20 sampai 30 juta tergantung dari itu karatnya. Terus tadi panelan itu sekitar 60 sampai 80 juta, door trim juga udah disebutin, trim tengah udah disebutin, semua segala macam. Kalau beli mobil jadi 2 pintu, itu berapa kira-kira pasarannya? Range-nya dari 350 sampai 450 yang average ya. Ya lebih dari itu mah ada juga. Buset. Ya coba dihitung-hitung dulu ya teman-teman ya, enakan bangun sendiri apa beli jadi. Gue gak ada, tapi yang beli, ada satu hal yang gak bisa kalian beli. Waktu. Itu gak bisa dibeli. Tapi menurut gue gini, ya tadi lah, semua orang ada kebutuhannya. Anggap hitungan ceritanya kalau yang gue bangun yang waktu tahun yang pertama itu yang gue bilang gue dapat panelnya cuma 8 juta sama 9 juta. Kalau sekarang gue jual 250 juta, gue cuan nggak? Cuan. Yang beli cuan nggak? Cuan. Daripada dia bangun sekarang? Iya. Iya kan? Karena dia harus beli panel harga sekarang. Ya pasti akan ada ketemu begitu. Iya sih, makanya coba dihitung-hitung teman-teman gitu loh, dihitung-hitung dulu segala macam sama dihitung waktunya. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil jadi itu, kalian beli hal yang nggak bisa dibeli, yaitu waktu. Kalian error semua segala macam ya gitu-gitu. Nah sebenarnya gue mau tanya satu hal, pertanyaan terakhir. Kenapa lo gila banget sama BMW? BMW itu satu, partsnya lo masih bisa sourcing, masih bisa dapetin baik di lokal maupun di eBay apa di marketplace luar. Sama lo sebelum nyari barangnya itu lo bisa cari dulu speknya, lo bisa dapetin dulu part numbernya dengan mudah di real OEM. Ada websitenya. Sehingga ya kayak gue misalnya kayak kemarin ada gue main E36 4 pintu, E46 4 pintu biasa. Cuman gue bisa cari nih option apa yang di luar negeri ada, di kita nggak ada, part numbernya berapa sih, gue pesan barangnya baru gitu. Jadi nggak terpaku dengan market Indonesia doang, lo bisa main di luar. Dan kadang kita digila-gilai karena itu bukan barang standar, di luar dibuang-buang karena itu barang standar. Contoh paling deket deh, tadi kan gue ngomong gearbox E30 Matic. Oh iya, ini gearbox udah Matic dong nih? Udah Matic. Oh. Di Malaysia dibuang. Malaysia kenapa? Nyarinya manual. Racing. Iya.
Kita ngomong lokal ya, E30 sedan Indonesia. Jok belakangnya itu yang tengahnya ada armrest. Iya. Sama ada tirai belakang. Ada headrest. Ada stiker di kaca belakang. Bukan dong. Oh bukan, yang beda ya. Itu kan ada stiker apa tuh di sana? Stiker. New generation. Iya, new generation itu. Selalu ada itu. Patokan original, Bos. Spek yang tadi gue sebutin di Malaysia itu adalah optional. Si jok, headrest, sama tirai. Di kita ya itu kan standar. Makanya kayak deck speaker yang ini yang gue pasang, justru yang nggak ada tirainya. Tapi ada third brake-nya. Yang di sini nggak ada. Yang di sini nggak ada. Ya kayak gitu-gitu sih maksud gue. Jadi lo ada celahnya. Kalau contoh kayak E36 itu di pintu belakang itu gue ada pocketnya yang buat naruh barang. Kalau di depan kan ada tuh biasa buat nyelipin barang. Di pintu belakang tuh ada opsionalnya, itu gue beli, gue pasang. Ya kayak gitu-gitu sih gue sukanya sama BMW. Ya semua mobil sih sebenarnya ada opsional begitu. Sourcingnya menurut gue susah. Even gue ada S202 wagon kan, C-Class wagon kan. Nah mobilnya itu kan source-nya lu gampang nyari kalau itu. Dari? Tanya Jawir. Jawir tahu semuanya, gila. Dari baut paling kecil bawah tahu dia, Bos. Wawasan Jawir. Bener. Ya kayak gitu. Gue nyari part numbernya susah banget karena nggak ada website yang bisa nge-reference gue bahwa oh ini diagramnya begini, ininya carinya. Ya entah gue belum dapat atau gimana, gue belum dapetin sih. Berarti ini adalah salah satu kesempatan lu ya buat bikin websitenya. Biar orang kecebur semua. Biar orang kecebur, habis beli nggak bisa dipasang. Bukan habis bisa dipasang, habis beli habis banyak. Geblek nggak bisa dipasang. Jadi gitu. Ya kan jadinya jadi mudorot jadi yang kalau kata orang. Oh iya, berarti lo lebih ke situnya ya Dan ya jadinya. Kayak kemarin Vario karena beberapa partsnya kan gue mesti pakai partsnya hatchback kan. Iya. Nggak mungkin nyari di market lokal, gue nyari di eBay. Gue nyarinya apa cuman by keyword, gue nggak bisa masukin part number. Pun dia gambarnya keluar, gue nggak bisa nyocokin ini part numbernya yang gue mau apa bukan. Gue agak kesulitan di situ sih. Kalau BMW semuanya bisa. Kalau BMW ya itu bisa didapetin, jadi lo lebih safe lah yang lo pesen ya emang barang yang lo mau gitu loh. Jadi ini bisa buat ganti-ganti dengan cara berbagai macam variannya gitu ya Dan ya, dengan sesuai dengan apa yang lo mau gitu ya. Ya lebih ya berarti bisa sama-sama. Iya kalau menurut gue tuh BMW itu mirip kayak Honda, bisa banyak dieksplornya lah. Gitu lebih miripnya ke situ dibanding sama Mercy sih. Dan kalau gue bilang BMW itu kayak lebih liar kayak Eta kemarin E36 sempat pakai TE37 ya udah gitu kan. Terus kayak Eta kemarin diffuser belakangnya ACS, terus dia mau apanya terserah dia aja deh, mix and match-nya. Yang penting mobilnya overall look-nya cakep. Benar setuju sih gue. Sebenarnya Eta tuh mobilnya lebih cakep kalau pakai 8 rata velgnya. Karena biar 9-nya Genio. Aduh. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan terima kasih banyak juga Dan udah ngobrol-ngobrol nih tentang CE30 convert dari 4 pintu ke 2 pintu ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton juga terbuka wawasannya, jadi bisa dapat banyak insight juga dari Dana untuk kalau misalnya enakan gimana ya kalau yang suka E30 apa yang mesti dicari semua segala macam apa yang mesti diperhatiin, terus kalau mau dijadiin dijadiin 2 pintu itu bahaya atau enggak, atau malah mau beli mobil convert dari 4 pintu ke 2 pintu. Kira-kira nih jadinya gimana nih, bahaya nggak ya? Ternyata enggak gitu loh. Jadi buat semua mudah-mudahan terhibur. Sekali lagi jangan lupa supportnya ya teman-teman ya, yang lagi nonton nih support dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dielit Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dielit Indonesia. Sekali lagi gue gak bosan-bosan buat ngingetin buat teman-teman semua yang lagi mau dapetin Honda Jazz GK5 dari Dielit Indonesia, bisa langsung belanja aja ke 4 sponsor kita, yaitu Penta Prima Paint, atau Mais Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Kalian dapetin kupon setelah kalian beli atau belanja barang-barang dari 4 sponsor tersebut, dan bisa berhak untuk berkesempatan mendapatkan Honda Jazz GK5 yang udah kita modifikasi. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.